2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Hermawan. Saya mahasiswa Stikes Kota Sukabumi. Saya program alih jenjang. Di sini saya akan menjelaskan dan memperagakan bagaimana choking manajemen di sini, yaitu untuk membuka jalan napas ketika misalkan si pasien itu tersendat ataupun ada benda asing di jalan napasnya. Nah, di sini manajemen choking ini ada dua, yaitu ada parsial yaitu ketika si pasien itu hanya tersendat dan tapi bisa berespon ataupun bisa meminta bantuan. Yang kedua yaitu tersedak total, yaitu kalau misalkan tersedak total si pasiennya itu tidak bisa meminta bantuan tetapi dalam kondisi yang sangat perlu bantuan sekali. Nah, di sini ada juga untuk ibu hamil juga. Di sini untuk manajemen choking juga pasiennya itu mengalami tersedak ataupun misalkan ada gangguan benda asing di jalan napasnya, dan juga untuk manajemen choking untuk bayi. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan memperagakan bagaimana cara manajemen choking untuk Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan mencoba memperagakan bagaimana manajemen choking terhadap pasien parsial. Di sini untuk pasien parsial ini kita dilihat dulu, cek responnya, tanyakan kondisinya seperti apa. Misalkan pasiennya tersedak apakah dia itu bisa berespon atau tidak. Kalau misalkan itu bisa berespon, dan si pasiennya itu bisa meminta bantuan, itu berarti parsial. Mari kita lakukan. Pak, ya tolong Pak. Pak, kenapa Pak? Saya sesek nih, ada yang kesumbat. Ada sumbatan di mana di sini? Iya Pak. Ketika misalkan si pasiennya ini sudah melakukan ada terindikasi ada sumbatan di di sini di jalan nafasnya, mungkin kita akan meminta pasien untuk secara kuat berdiri di belakang kita, terus melakukan untuk batuk, gitu, melakukan batuk dan sampai si benda asing tersebut itu keluar. Bapak coba batukan, tarik nafas dulu. Nah, batukan Pak. Udah keluar belum? Terlihat kalau misalkan belum keluar si benda asingnya itu berarti lakukan lagi. Bapak tarik nafas dulu Pak. Lagi. Nah, batukan lagi kuat Pak. Nah, terus tarik nafas lagi. Batukan lagi Pak. Nah, ketika misalkan si benda asing itu sudah keluar, berarti kita kita mau lakukan cek sirkulasi, breathing dan airway. Dan di sini kalau misalkan sudah tidak, jalan napasnya sudah baik dan kondisi pasiennya juga sudah ini, berarti tindakan kita sudah selesai. Yang keduanya yaitu pasien dengan pasien total. Pasien total ini di mana si pasien ini tidak bisa meminta bantuan, tapi kondisinya pasien dalam keadaan tersedak atau terhenti terhalang jalan nafasnya. Yang pertama yaitu penolong, kita tawarkan dulu bantuan. Penolong tawarkan, Bapak, misalkan gini, pasien sudah dalam keadaan tersedak, Bapak, saya mau bantu Bapak ya. Nah, itu pasiennya dalam keadaan tersedak dan sudah melakukan itu, lakukan helmet manuver, minta pasien membuka tungkainya. Bapak coba membuka tungkainya Pak. Nah, gitu, membuka tungkainya, lalu helmet manuver, meminta pasien untuk membuka tungkainya dan letakkan kepalan tangan di perut tengah tangan antara posisi spadius dan umbilicus. Berarti di sini. Nah, kita berada di belakang pasien, dan hentakan ke dalam dan ke atas secara 5 kali. 5 hentakan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita hentakan selama 5 kali. Kalau misalkan itu masih masih tersendat di jalan napasnya, kita lakukan berulang. Kalau misalkan sudah keluar benda asingnya, itu sudah selesai. Berarti tinggal dicek airway breathing circulation-nya. Nah, lanjut. Berarti untuk pasien ibu hamil, pada pasien ibu hamil ini tekniknya sama juga seperti pasien total. Pasien total di sini cek respon pasien dan tanyakan juga untuk tanyakan juga kondisinya seperti apa, apakah pasien itu tersedak dengan benda asing. Dan yang ketiga itu kita penawaran dulu untuk menawarkan diri untuk menolong. Bapak, saya akan bantu ya, seperti itu. Yang ketiganya yaitu
posisi sedikit membungkuk tadi seperti tadi ketika ibu hamil dan melakukan chest thrust pertengahan sternum stinggi axilla, hentakan tadi selama 5 kali. Berarti tadi kayak tadi. Jadi jangan di area, jangan melewati batas dari area kehamilannya. Jadi kita di di sternum seperti ini, kita hentakan lagi selama 5 kali. 1, 2, 3. Posisi ini membungkuk, pasiennya juga membungkuk. Nah, itu untuk pasien ibu hamil. Jadi pada intinya pasien ibu hamil dan pasien total itu tekniknya sama, cuman untuk posisi dari teknik tangan kita yang akan dihentakkan itu untuk pasien total itu di plexus spadius. Kalau misalkan untuk ini di sternum tapi tidak melewati batas dari kehamilannya. Nah, untuk pasien yang terakhir yaitu pasien yang pasien bayi, ketika misalkan ada jalan napas, kita cek respon dulu pasiennya, lakukan manuver Heimlich, posisikan lebih rendah si pasiennya, jadi membuka posisi rendah gitu. Lakukan 5 kali hentakan di punggung back bow ya. Kita lakukan ini area punggungnya, kita miringkan di lebih rendah. Terus hentakan 5 kali. 1, 2, 3 gitu. Jadi dihentakan 1, 2, 3 gitu. Jadi sampai itu berulang sampai si benda asingnya itu keluar. Dan ketika misalkan benda asingnya sudah keluar, itu kita evaluasi juga apakah sudah keluar atau belum. Apabila sudah keluar benda asing, ambil benda asingnya dengan pinjer sweep. Jadi di pinjer sweep, nanti ketika area mulutnya di pinjer sweep, nanti kita keluarkan untuk bayi. Begitu cek dan juga cek cek sirkulasi airway breathing. Nah, untuk setelah itu mungkin ketika misalkan benda asingnya sudah keluar, kita ada tahap terminasi, yaitu posisi kita memposisikan si pasien senyaman mungkin, dan untuk prosedur tindakan kita sudah dilakukan dan kita terminasi untuk ke pasiennya. Begitu mungkin untuk manajemen choking yang sudah saya peragakan.